Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Melpi Andayani dalam pembelajaran virtual kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang senyawa turunan alkana. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami ilmu kali ini. Jangan lupa isi link daftar hadir di Google Classroom kimia kalian ya. Ibu minta kalian tetap semangat meskipun kita belajar secara virtual dan tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, cukup istirahat dan juga berolahraga. Alangkah lebih baiknya kalian mengingat kembali materi tentang senyawa hidrokarbon yang telah kalian pelajari di kelas 11. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mereview materi senyawa hidrokarbon yang telah kalian pelajari waktu kelas 11. Jawab pertanyaan berikut di Google Classroom kimia kalian ya. Pertama, apa saja kekhasan atau keistimewaan yang dimiliki oleh atom karbon? Kedua, jelaskan perbedaan dari alkana, alkena, dan alkuna. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan nilai plus pada pembelajaran hari ini. Apa itu senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana adalah senyawa yang dihasilkan apabila satu atau lebih atom hidrogen pada alkana diganti dengan atom atau gugus lain. Contohnya, kita punya senyawa berikut. Masih ingat senyawa apa ini? Ya, betul, ini adalah senyawa alkana. Nama lainnya perlu kalian ingat kembali ya. Kalau alkana, jika memiliki dua buah karbon, maka namanya adalah etana. Nah, jika salah satu hidrogen di sini pada etana diganti dengan gugus lain, maka akan dihasilkan senyawa turunan dari etana tersebut. Kita perhatikan, jika satu hidrogen di sini kita ganti dengan gugus OH, maka akan dihasilkan senyawa turunan etana, yaitu etanol. Nah, gugus pengganti ini disebut gugus fungsi, di mana gugus fungsi merupakan bagian aktif dari senyawa karbon yang menentukan sifat-sifat senyawa karbon. Sehingga sifat dari etana akan sangat berbeda dengan etanol. Bisa kita lihat, sifat etana pada suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius akan berwujud gas. Sedangkan etanol pada suhu 25 derajat Celcius akan berwujud cair. Titik didihnya juga berbeda. Etana memiliki titik didih minus 89 derajat Celcius, sedangkan etanol yaitu senyawa turunan etana akan memiliki titik didih yaitu 78,37 derajat Celcius. Mari kita pelajari gugus fungsi senyawa karbon lainnya. Yang pertama yaitu haloalkana. Apa itu haloalkana? Haloalkana adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi X, di mana X di sini adalah unsur dari golongan halogen. Misalkan fluor, klor, atau brom. Struktur umumnya yaitu Rx, di mana R adalah alkil. Masih ingat alkil? Alkil adalah alkana yang telah kehilangan satu buah hidrogen. Contohnya, kalau satu hidrogen berarti alkananya C H
Maka alkilnya hanya hilang satu, alkilnya menjadi CH3 ya. Nah, nama alkilnya masih ingat? Berarti akhirannya il ya. Kalau ini metana, berarti kalau alkilnya menjadi akhirnya il jadi metil. Kalau C-nya ada 2 buah, berarti asalnya etana namanya, berarti kalau kehilangan 1 buah jadi alkilnya jadi etil. Nah, R ini adalah alkil. X-nya tadi apa? Unsur halogen. Contohnya, Ibu memiliki senyawa berikut, CH3, CH2Br. Perhatikan, 1 buah hanya hidrogennya diganti oleh atom atau unsur halogen brom. Namanya adalah sesuai nama senyawa karbonnya, berarti nama halogennya akhirannya O, kemudian akhirannya ana. Karena brom berarti akhirannya O, bromo. Karena ada 2 buah C, berarti eta ya. Berarti etana. Kemudian senyawa karbon yang kedua yaitu golongan alkanol atau alkohol. Gugus fungsinya apa? Yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu di mana H diganti oleh OH. Struktur umumnya berarti ROH, di mana R adalah senyawa alkil. Contohnya, perhatikan senyawa berikut. Di sini gugus fungsi pengganti H-nya yaitu OH, maka senyawa berikut digolongkan ke dalam alkanol atau alkohol. Namanya apa? Karena C-nya ada 3 buah, alkilnya ada 3, berarti propa, akhirannya sesuai namanya 0, berarti propanol. 1 apa? Angka 1 ini adalah letak gugus fungsi OH di C nomor ke-1. Jadi namanya 1 propanol. Selanjutnya adalah gugus fungsi OR aksen. Namanya senyawa karbon apa itu? Alkoksi, alkana atau eter. Struktur umumnya R, O-nya di tengah, O, kemudian R aksen. R sebelah kiri dan R sebelah kanan itu adalah alkil. Contoh senyawanya adalah sebagai berikut. Perhatikan ada O di tengah, ya. Sebelah kiri dan sebelah kanannya alkil, ya. Maka ini tergolong senyawa karbon eter. Namanya apa? Berarti akhirannya pasti oksi dan ana. Jadi karena ada 2 buah C sebelah kiri dan kanan juga 2, berarti namanya gugus alkoksinya etoksi ya, akhirannya oksi, dan gugus alkananya rantai utamanya alkananya itu akhirannya ana jadi etana. Selanjutnya adalah gugus fungsi CHO. Namanya senyawa karbon tersebut tergolong ke dalam aldehid atau alkana. Struktur umumnya dituliskan sebagai berikut yaitu RCHO, di mana R-nya alkil. Contoh senyawanya kita perhatikan. Perhatikan, kita lihat ada gugus fungsi pengganti hidrogennya apa? Perhatikan sebelah kanan ada CHO ya. Maka CHO ini adalah gugus fungsi yang tergolong senyawa aldehid atau alkana. Namanya seperti apa? Pasti akhirannya karena alkana namanya. Nah, karena ada 4 buah C, berarti masih ingat kan kalau 4 butana. Maka akhirannya nah, jadi butana. Posisi CHO ada di karbon, pasti selalu di karbon nomor 1. Makanya nomor posisinya penamaannya 1 butana. Nanti akan kita kembali bahas di tata nama ya, untuk lebih jelasnya. Kemudian
Gugus fungsi yang kelima apa? Ya. Perhatikan di sini ada COR. Jadi rumus struktur umumnya R, CO di tengah, kemudian R lagi, alkil lagi ya. Itu tergolong senyawa alkanon namanya atau keton ya. Jadi golongannya namanya apa? Alkanon atau keton. Contoh senyawanya perhatikan. Kita perhatikan, lihat di sini ada di tengah ini ada gugus fungsi CO. Di mana sebelah kiri ada alkil, sebelah kanan juga ada alkil. Karena itu senyawa ini tergolong senyawa karbon alkanon atau keton karena sesuai dengan struktur umum berikut. Namanya pasti akhirannya non ya. Karena ada 5 buah C. Ingat kalau 5 apa? Penta ya. Penta berarti akhirnya non, jadi pentanon. Angka 3 ini adalah posisi karbon, mata karbon yang ada O-nya. Nanti akan kita bahas juga lebih lanjut dalam tata nama. Kemudian gugus fungsi yang keenam yaitu gugus fungsi COOH. Kalau ada gugus fungsi seperti ini, COOH, maka senyawa tersebut tergolong asam alkanoat atau asam karboksilat. Rumus strukturnya yaitu RCOOH, di mana R ini adalah alkil ya. Contohnya adalah HCOOH. Ya, ada COOH, perhatikan di sini ya. Kalau tadi alkanon RCOR ya, kalau ini bukan R, setelah CO ada OH lagi ya, RCOOH. Penamaannya ya seperti nama golongannya, yaitu nama yufaknya ya, asam alkanoat. Jadi diawali kata asam, diakhiri kata noat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga dalam tata nama. Terakhir yang akan kita pelajari yaitu gugus fungsi COOR, aksen, di mana R ini alkil ya. Berarti struktur umumnya R, alkil, CO, kemudian ada O lagi, dan alkil lagi. Ini kalau ada seperti ini, senyawa tersebut digolongkan ke dalam ester atau alkil alkanoat. Contohnya perhatikan di sini ada gugus fungsi COO, ada R lagi, R-nya CH3 ya. Nah, R, COO, R lagi alkil. Jadi ini tergolong senyawa ester. Penamanya seperti akhirannya il, kemudian noat ya. Jadi metil metanoat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam tata nama. Demikian gugus fungsi senyawa karbon yang perlu kalian ketahui. Untuk lebih memahami materi, maka kalian bisa mengerjakan soal berikut. Contoh, diminta kalian menyebutkan golongan atau jenis senyawa dari senyawa berikut ya. Kalian perhatikan senyawanya di sini ada gugus fungsi apa? Di sini ada OH. Berarti kalau ada OH, dia tergolong alkanol atau alkohol. Silahkan kalian kerjakan soal berikutnya. Upload hasil pekerjaan kalian di Google Classroom kimia kalian. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.